Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya. Sahabatku semuanya di luar sana, gimana kabarnya? Semoga kalian di bulan puasa yang kesekian hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan juga kesuksesan buat kalian semuanya. Dan di hari ini di podcastnya Chandra. Namun sorry banget ya buat teman-temanku semuanya. Kenapa gue hari ini gue pingin hadir di sini? Yang pertama dengan alasan gue pingin memberikan sedikit informasi karena di podcastnya Chandra mulai hari ini kita berganti nama. Kalau kemarin sempat kita bikin namanya podcast cerita kita. Terus ada podcastnya Chandra. Dan hari ini kita berganti nama lagi. Kenapa berganti nama yang selalu diubah-ubah namanya di channelnya Chandra? Bukan ada maksud tertentu, karena ada salah satu subscriber gue komen, ya kan, ada yang komen lah lewat media sosial buat WhatsApp gitu loh. Jadi dia pingin bahwa kalau namanya itu di podcastnya Chandra tuh sudah banyak banget nama Chandra di situ. Jadi sebenarnya sih iya sih, di cerita kita sudah banyak channelnya yang udah dibuat gitu loh. Terus ada di podcast Chandra juga udah banyak teman-teman yang sudah duluan di media sosial YouTube, di konten kreator YouTube ini bikin nama channelnya Chandra gitu loh. Jadi sempet bingung kenapa sih nama gue tuh banyak banget gitu yang pakai namanya Chandra gitu loh. Dan akhirnya mulai hari ini gue pingin kenalan kembali lah sebagai warga baru di konten kreator ini. Jadi podcastnya Chandra saat ini kita ganti dengan nama Kiss Ninja. Kiss Ninja, bener nggak sih? Kiss Ninja. Jadi Kiss Ninja ini sebenarnya punya arti banget buat diri gue sendiri ya. Karena Kiss Ninja ini gue ambil dari 3 bidadari yang ada di rumah, 3 nama bidadari yang ada di rumah. Jadi ya gue coba-cobalah, gue pretelin namanya, gue coba rangkai-rangkai. Akhirnya unik sih, menurut gue sih unik sih nama itu, nama yang gue dapatkan saat ini dengan Kiss Ninja itu. Semoga dengan nama Kiss Ninja yang baru di hari ini di channelnya gue ini bisa memberikan sesuatu yang baru juga buat kalian sahabat Kodio semua, dan semakin kalian senang dengan konten-konten yang bakal gue hadirkan di hari ini dan seterusnya. Oke, sahabat Kiss Ninja semuanya. Jadi di hari ini sebenarnya belum ada niat sih. Sebenarnya gue pingin bikin konten, gue pingin ngupload suatu video, tapi rasa-rasanya tadi udah 2 hari berikutnya, 2 hari yang lalu lah ya, gue sempet lihat-lihat di rumah gitu kan, di media sosial, kayaknya ada sesuatu yang lagi heboh banget gitu. Jadi lagi heboh lah, lagi besar lah. Di mana-mana media sosial itu rata-rata pingin ngulik, pingin ngupas permasalahan yang dialami 2 musisi ini. Jadi ada musisi yang pribadi, sebenarnya sih gue ngefan banget di salah satu musisi yang satu ini. Musisi yang dari Lampung, yang gue sedikit banyak gue tahu biografinya, perjalanannya mereka sampai saat ini menjadi band yang cukup besar ya kan. Dulu namanya sebelum dia sedikit mempunyai masalah dengan Kangen Band, dulu namanya adalah Bang Andika Kangen Band diri ya. Dari kepribadiannya, terus dari album-album yang mereka launching, terus dengan penampilan mereka tuh memang sepertinya natural. Memang bawaan mereka dari kampung, seperti itu penampilannya. Mungkin dari kampung-kampung dari Lampung sana memang lagi tren dengan rambut yang bejubrai. Bener nggak sih? Sorry ya bang tampan ya. Tapi gue sempet salut gitu loh. Sempet jadi, wis, orang yang seperti inilah yang sebenarnya menjadi suatu panutan, idola buat kaula muda, menjadi trend center dan patut dicontoh. Walaupun dia selalu zaman dulu waktu baru-baru dia manggung, waktu dia merintis bandnya sampai detik ini menjadi besar, itu tidak cukup sedikit teman-teman yang sudah duluan duduk di perfilman, duduk di dunia keartisan,
itu banyak banget yang membuli dari style penampilan dari Kangen Band. Tapi dengan berjalan waktu mereka dengan konsistennya dengan lagu-lagu yang berirama beraliran ya, Melayu barangkali ya. Jadi gue sih salut banget dan pribadi ngefan dengan pribadi dan juga grup band Kangen Band yang dulu yang sempat terkenal di mana-mana gitu loh. Dan hari ini Kangen Band kembali lagi menjadi sesuatu bincangan di media sosial, yaitu ada video yang dibuat di salah satu juga, ini sebenarnya sih artis dadakan lah gue bilang. Jadi mereka ini terkenalnya melalui media sosial di YouTube-nya. Jadi kalau dari teman-teman dari Triswaka ya, awalnya sih dari Triswaka tuh di Jogja sana, yang mereka ibaratnya seperti pengamen, tapi mereka di kafe. Akhirnya mereka memang karena penampilan mereka cukup bagus dan juga lagu-lagu yang mereka cover itu cukup membuat penonton, penikmat musik di Indonesia itu selalu mengidolakan mereka. Dan akhirnya datanglah sosok salah satu musisi juga yang direkrut oleh Triswaka ini untuk bergabung di manajemennya Triswaka ini, yaitu Zini Zidan. Jadi masuklah. Ini kategori kalau pribadi awal sih setahu saya lah ya, itu salah satu pendatang baru juga yang bergabung di manajemennya Triswaka. Dan awal-awal itu memang menjadi suatu idola bagi kaula muda yang ada di Jogja sana, bahkan di media sosialnya di YouTube itu, karena video-video mereka, lagu-lagu mereka tuh banyak diupload di YouTube dan selalu menjadi pembicaraan hangat lah. Jadi trend center juga, followernya luar biasa banget, yang senang dengan musik-musik yang mereka cover, lagu-lagu yang mereka cover dari senior-senior yang sudah duluan di belantika musik Indonesia. Dan hari ini tercorenglah musisi-musisi yang ada di Indonesia. Kenapa tercoreng? Inilah sebenarnya yang disayangkan, kalau menurut saya sih yang disayangkan banget oleh musisi-musisi Indonesia, khususnya musisi-musisi instan. Kalau bilang sih musisi instan sih, sorry banget ya kalau gue sedikit ngomongnya musisi instan gitu loh, sorry banget. Karena mereka memang instan, tidak ikut dalam berjuang. Mereka memang sebenarnya instan dari media sosial ini. Karena zaman dulu kalau YouTube itu masyarakat awam kurang tertarik dengan YouTube, nggak tahu sih YouTube apa. Dengan adanya media sosial YouTube ini, teman-teman yang punya bakat di tarik suara, bakat di nyanyi, bakat di segala macam, cepat untuk dikenal di masyarakat umum. Dan akhirnya konflik terjadi pada hari ini, mungkin di lusa kemarin ya kan. Mungkin kalau kita lihat di media sosial dimanapun, dari kita lihat video-video yang hadir sebagai polemik yang terjadi saat ini, memang sih pribadi, walaupun sebenarnya gue sih nggak begitu mengikuti perjalanan parade-paradean seperti inilah, karena musisi-musisi cover saat ini lagi banyak banget gitu loh. Jadi memang sedikit kecewa, terutama pribadi gue sebagai idolanya, fannya dari Bambang Tampan. Gue sedikit kecewa banget dengan penampilan atau memperhatikan Zini Zidan dan juga Triswaka ini untuk menampilkan gaya menyanyinya Bambang Tampan atau juga Kangen Band. Walaupun sebenarnya gue bukan penyanyi, tapi dari gimmick muka, bagaimana dia mengekspresikan cara bernyanyi dari Kangen Band ini, itu seolah-olah apa ya, kalau orang Bintan bilang ngejek ya, mengejek terus mencemooh, orang bilang itulah. Dengan mungkin karena Zidan ini sudah terkenal barangkali, jadi dia dengan seenak banget gitulah, karena dia sudah terkenal, dia punya idola, dia punya massa, dia punya fan.
Jadi seolah-olah dia membuat konten itu mungkin dia bilang sih pikiran dia tuh wajar gitu, tapi kalau pribadi lah, apalagi kalau Babang Tampan ini sudah senior banget di Belantika Musik Indonesia. Dia sudah duluan sebelum adanya manajemen Triswaka ini, apalagi Zidan di Belantika Musik Indonesia. Karena Zidan ini bukan dia pencipta lagu, bukan dia band, bukan dia musisi, tapi kebanyakan lagu-lagu yang dia bawakan adalah lagu-lagu cover dari musisi-musisi Indonesia. Jadi sahabat Kiss Ninja semuanya, jadi sebenarnya gue tercoreng juga sih. Sebenarnya gue kecewa banget dengan sistemnya seperti ini, dengan caranya seperti ini. Teman-teman yang menurut gue sih bisa menjadikan suatu panutan sebagai musisi gitu loh. Karena karya-karya beliau ini gue akui memang tidak bisa kita ragukan lagi gitu loh. Dengan suaranya, dengan masanya, dengan penampilan mereka memang sudah top banget gitu loh. Sudah, tapi dengan adanya Zidan berbuat seperti ini dan juga Triswaka melakukan parodian atau memparodikan cara gaya bernyanyi dari Andika Kangen Band, justru membuat bumerang dirinya sendiri. Jadi ya kalau gue bilang sih masyarakat Indonesia, apalagi fanatiknya dua musisi ini, Indonesia cukup berpengaruh banget ke karir dari Triswaka dan juga Zidan ini gitu loh. Karena publik itu menilai sikap mereka cenderung mengarah ke kehinaan. Bener nggak sih orang bilang kehinaan maupun ledekan, ya kan? Jadi mereka itu seperti menghina dan juga meledek. Ini bahaya banget gitu loh. Jadi di sini warganet itu sempat geram. Jadi sempat nggak terima. Geram lah pokoknya. Gimana sih geram? Kalau gue coba ya, gue lihat dari sistem cara dia bernyanyi, si Zidan ini memang nggak tahu sih apa dia memang bakatnya untuk merubah intonasi vokalnya. Jadi dia wah gitu ya. Gue nggak ngerti sih itu maksudnya seperti apa memang untuk supaya bisa berdayu-dayu atau gimana. Tapi dengan gimmick bibirnya, dengan cara mukanya itu kayaknya ya maaf cakap, gue bilang sedikit lebay gitu loh, sedikit berlebihan gitu loh. Karena musisi-musisi Indonesia itu dengan kualitas vokalnya ya udah nggak diragukan lagi, walaupun nggak perlu dia memainkan gimmick mukanya itu agar menghasilkan vokal yang luar biasa. Saya rasa nggak segitunya gitu loh. Karena pribadi gue sih, gue seneng banget dengar musisi-musisi Indonesia. Gue seneng banget melihat konser-konser beliau gitu loh. Mereka sih natural biasa ya, memang yang diolah mereka vokal, bukan gimmick, bukan model cara bernyanyinya, tapi vokal mereka yang mereka kasih ke pendengarnya gitu. Namun di sini yang gue salutnya lagi, pribadi gue lagi salut banget sama Andika Kangen Band ini, atau juga yang saling dikenal dengan Babang Tampan. Begitu dia Babang Tampan ini hanya memberikan respon berkelas tak kalah dirinya dihina oleh Triswaka dan Zidan tersebut. Jadi dia sepertinya biasa aja, tuh tidak terlampau diambil hati lah orang bilang. Jadi dia tidak begitu marah. Inilah kedewasaan dari Andika Kangen Band atau Babang Tampan. Jadi dia ya nganggap biasa aja. Tapi kalau musisi-musisi lain barangkali, apalagi yang diperlakukan seperti itu, saya rasa mungkin banyak banget musisi-musisi tidak terima dengan perlakuan dari Triswaka dan juga Zidan ini. Karena dari gua nengok dari videonya dari musisi Anji, terus ada Andika dan juga Ariel gitu, mereka memberikan respon yang cukup keras juga kepada Triswaka ini dan juga Zidan.
mengingatlah kepada senior juniornya agar tidak mengulangkan cara seperti ini, karena ini bisa mempengaruh ke uh, perjalanan karir mereka nanti di belantika musik Indonesia. Jadi sahabat Kiss Ninja semuanya, mungkin hari ini gue pingin ya cerita itulah, karena gue nengok di TikTok itu teman-teman yang buat konten di TikTok itu rata-rata yang gue lihat itu memang cara gimmick mereka bernyanyi itu yang dipamerkan gitu, menjadi sesuatu bahan ketawaan dan juga apa ya sih, lelucuan lah jadinya gitu loh. Gue lihat banyak banget di TikTok itu beberapa hari ini, gue lihat ya laga Trans Center ya seperti itu. Jadi Zidane ini bernyanyi terus diparodikan oleh sahabat-sahabat kita semuanya yang punya akun media sosial TikTok atau apa, itu diparodikan kembali, dibuat lagi gimmicknya. Sebenarnya sih gue pingin juga gimana sih cara dia nyanyi agar bibirnya yang bergetar dan berdayu-dayu gitu. Oke, sahabat semuanya, mungkin seru ya kalau kita ngomong seperti, sebenarnya gue pingin ngundang salah satu musisi. Mungkin musisi ini bisa nanti berbagi sharing juga sebenarnya gimana sih perasaan sebagai musisi jika diparodikan dengan musisi lainnya, itu sebenarnya ejekan, hinaan atau mengkucilkan, atau memang hanya sekedar gimmick untuk mencari tren atau juga mencari sesuatu lah agar ada sesuatu yang heboh lagi di media sosial gitu loh. Jadi sahabat Kiss Ninja semuanya, memang kangen band, terus terang aja Bambang Tamban ini kalau kita melihat perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya itu, kalau kita baca-baca, kita lihat konten-konten dari teman-teman yang sudah mengupload videonya, sudah berbagi ceritanya tentang kangen band ini, gue sebenarnya salut banget gitu loh. Gue salut banget karena sampai detik ini kangen band bisa diterima oleh publik. Yang satu yang buat gue salut itu, karena kalau artis-artis lainnya, apalagi artis yang sudah tersandung oleh kasus narkoba, itu kebanyakan ya TV itu jarang banget untuk dipanggil, ibarat seperti itulah. Jadi mereka dengan kasusnya mereka itu langsung drop dan hilang di layar kaca maupun di media sosial. Tapi yang salutnya buat kangen band atau juga Bambang Tampan, sampai detik ini masih trending di media sosial, dan juga semua kegiatan-kegiatannya itu menjadi daya tarik untuk peminatnya sendiri, untuk fansnya sendiri. Dan kemarin sempat juga kita udah melihat di media sosial albumnya Kangen Andika yang sudah gabung kembali dengan Kangen Band-nya bersama personel-personelnya yang kemarin gabung kembali. Dan mudah-mudahan Kangen Band, harapan pribadi sebagai fans dari Kangen Band ini, semoga nanti ke depannya Kangen Band bisa kumpul kembali, bisa reuni lagi, dan bisa membuat grup band Kangen Band ini semakin besar lagi. Karena pribadi lagu-lagu dari Kangen Band ini gue acungin 2 jempol, keren banget dan asik banget, dan sesuai dengan lagu-lagu yang berirama Melayu. Jadi beda dengan grup band atau juga musik-musik lah, grup band musik lainnya gitu loh. Dan kemarin juga pernah gue lihat salah satu video itu, kalau nggak salah band besar juga, yaitu band besar dari Padi yang mengcover lagu dari Kangen Band itu. Keren, itu gue salut dari itu. Jadi mereka memang benar-benar mengcover, namun bukan untuk mengkucilkan. Jadi lagu itu mereka dibuat lagi dengan versinya Kangen Padi, lagunya Kangen Band originalnya, tapi dibawakan oleh grup band lain seperti Padi. Kemarin gue pernah lihat
Itu salah satu videonya emang keren sih dari Om Padi. Salah satu musik besar juga, pemusik besar juga, Padi, yang sukses di Belantika Musik Indonesia. Dan sebagai harapan banyak nih, sebagai masyarakat awam, sebagai penikmat Belantika Musik Indonesia, gue harap banget ya musisi Indonesia, apalagi musisi karbitan, musisi instan yang saat ini yang bisa terkenal melalui media sosial YouTube ya kan, apalagi musisi yang hanya bisa mengcover musik-musik dari musik-musik yang sudah ada atau juga lagu-lagu yang sudah ada, bro band yang sudah ada ini. Semoga bisa menjaga etikanya. Agar apa? Agar fans dari musisi-musisi karbitan ini, musisi-musisi instan orang bilang itu, bisa terus bertahan dan bisa terus memberikan hiburannya kepada peminat musik seperti kami-kami di luar sana ini, yang hanya bisa menikmati musik dan juga video dari luar media sosial aja. Oke, sahabat Kiss Ninja semuanya, mungkin berita soal Prahara, soal polemik antara Triswaka dan juga Bambang Tampan atau juga Zidane, semoga bisa cepat berakhir. Dan gue tahu banget mulai saat ini, kalau kita lihat ya, itu dari manajemennya Triswaka dan juga Zidane itu berusaha untuk meminta maaf kepada Bambang Tampan. Jadi semoga ini menjadi sesuatu harapan lah buat kita bersama. Semoga harapan kita bersama. Semoga musisi-musisi yang saat ini menjadi public figure, menjadi sari toladan, menjadi trend center buat kita semua, bisa memberikan contoh yang lebih baik lagi kepada masyarakat sekitar seperti kami-kami ini, peminat musik, pengamat musik barangkali, dan juga pengidola musik dari grup band, bahkan dari sosok pribadi seseorang, agar menampilkan kepribadian yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi jangan sampai mengecewakan kami, karena kami adalah fan-fannya sejati gitu loh. Jadi mereka, teman-teman yang di luar sana mungkin sebagai musisi itu seharusnya memberikan contoh yang terbaik buat kami sebagai peminat musik gitu loh. Oke, sahabat cara semuanya, tanpa terasa hampir 30 menit ya. Hampir 30 menit gue pengen cerita tentang yang lagi booming saat ini. Semoga ini bisa mewakili perasaan idola atau juga fans darinya Bambang Tampan atau juga Andika Kangen Band ini. Karena pribadi sekali lagi gue kecewa banget dengan perilakunya dari manajemen Triswaka dan juga Zidane barangkali. Jadi gue sedikit kecewa lah. Semoga rasa kecewa ini bisa mengobati kekecewaan seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini ngefans dengan kedua public figure ini, yaitu Triswaka dan juga Zidane, ya kan. Dan semoga mereka cepat berdamai dan nantinya bisa akur kembali. Tapi gue salut dengan Bambang Tampan. Dia orangnya aware banget, terbuka banget, dan juga orangnya santai. Kalau bilang sih santai sih, kalau anak-anak kampung ya, anak-anak dusun gitu yang benar-benar niatnya pingin menyerubah nasib, mereka sudah siap gitu loh, siap mental, siap perasaan gitu. Dia tidak mudah untuk apa ya, untuk sakit hati, untuk putus asa. Itulah salah satu mental musisi-musisi yang harusnya ada oleh musisi-musisi tanah air saat ini. Oke, sahabat acara semua, thank you banget buat semuanya. Mudah-mudahan ocehan yang tidak jelas ini, ocehan yang lur ngidur barangkali, tapi ini mewakili perasaan gue pribadi, karena gue juga ikut melihat konten-konten yang ada di media sosial itu. Semua pada gerem banget dengan perilakunya Zidane dan juga Triswaka barangkali ya. Ada sedikit kecewa inilah. Jadi gue ikut kecewa sebenarnya. Gue ikut pingin ngomong juga, tapi gue nggak ngomong di TikTok, nggak ngomong di
di lain gue ngomong di sini aja. Semoga ngomongan ini nantinya bisa sampai dan bisa dilihat seluruh masyarakat Indonesia bahwa di Bintan juga, khususnya di Tanjung Uban atau juga di Bintan Kepulauan Riau, itu mempunyai fan idola seperti darinya Kangen Band atau juga Babang Tampan atau Kangen Band. Jadi gue salah satu fan dari Kangen Band, dan semoga rasa fan mewakili fan dari Bintan, mewakili teman-teman fan dari semuanya Indonesia seluruhnya yang saat ini mungkin sedang melihat perdebatan pertikaian antara dua musisi ini, semoga bisa cepat berakhir dan menemukan jalan yang terbaik. Itu sih harapan kita sebagai masyarakat awam, sebagai pencinta belantikan musik Indonesia, pencinta musik tanah air, dan juga artis-artis tanah air. Oke, sahabat Cara semuanya, thank you banget buat semuanya, dan thank you banget buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk selalu mendukung program ini, selalu mendukung channel ini, karena dengan kalian mendukung, kalian mensupport channel ini, itu bisa memberikan motivasi dan semangat untuk terus berkarya, untuk memberikan informasi-informasi yang terbaru, informasi-informasi yang sedang hangat, dan itu sebagai masukan dan juga wawasan buat pribadi saya dan juga untuk teman-teman di luar sana. Oke, sekali lagi thank you banget buat semuanya, sekali lagi thank you banget buat semuanya, dan sorry banget kalau namanya kita ubah menjadi Kiss Dinza, bukan di podcastnya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa dan dadah.